Halo saudara yang diberkati Tuhan, welcome to the program Jesus My Best Friend. Bersama saya Mardan Limirol Kosme. Saudara yang diberkati Tuhan, saya berada di lokasi Troba yang berbatasan langsung dengan benua Australia. Saudara yang diberkati Tuhan, program ini tidak asing lagi bagi kehidupan saudara. Lewat program ini saya mengajak saudara pun di mana Anda berada, tetap yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan ingin memakai engkau. Tuhan ingin memanggil engkau dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Tuhan ingin memakai engkau menjadi seorang pelayan. Untuk itu Tuhan gak pandang status hidupmu, entah kau seorang peminum keras, narkoba, seks bebas, seorang pembunuh, seorang pencabul dan lain sebagainya. Tuhan gak pandang semua itu. Yang penting Tuhan pandang adalah isi hatimu. Ketika Tuhan tarik engkau dari kegelapan terangnya ajaib, Tuhan pakai engkau untuk melayani. Gak ragu-ragu, Tuhan memberikan hikmat kepadamu. Ketika engkau ragu-ragu, yakin dan percaya Tuhan menyertai perjalanan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Engkau sebagai surat Kristus yang terbuka bagi setiap orang. Orang akan melihat Kristus di dalam diri. Saudara yang berkati Tuhan, tetap dan bisa akan kembali lagi. Terima kasih saudara, Anda masih tetap di program kami, program tidak asing lagi, Jesus My Best Friend. Tuhan panggil Anda untuk melayani. Tuhan gak pandang status hidupmu yang lama, entah engkau seorang yang dikatakan hidupnya broken home, hancur, atau hidupmu dulu adalah seorang pengguna narkoba, seks bebas, seorang yang memakai minuman keras dan lain sebagainya. Tuhan tidak pandang itu. Yang penting Tuhan pandanglah isi hatimu. Tuhan tangkap engkau untuk melayani, memberitakan Injil ke seluruh bumi. Saudara yang diberkati Tuhan, mari siapkan hatimu. Kita akan baca sedikit firman Tuhan untuk menguatkan setiap kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus 1 ayat yang pertama hingga yang ketiga, yang berbunyi demikian. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Ayat yang kedua, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ayat yang terakhir,
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini sangat jelas. Lewat program ini saya mengajak saudara, jika Tuhan panggil engkau untuk melayani, enggak boleh ragu-ragu, tetap maju memberitakan Injil Kerajaan Surga. Ketika engkau berpikir bahwa Tuhan, aku ini enggak pintar berbicara, dulunya aku ini selalu dibully di dalam kelas, aku ini mempunyai nilai yang sangat jelek, selalu orang saya, selalu orang selalu berkata bahwa saya ini adalah orang yang paling bodoh dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan pakai engkau memberikan hikmat, engkau mempermalukan orang yang berhikmat, bukankah firman Tuhan berkata seperti saudara yang berkata Tuhan? Mari kita membahas tentang firman Tuhan ini. Ayat yang pertama dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita Saulus yang sudah diganti namanya menjadi Paulus. Dia adalah seorang yang sangat menentang ajaran, atau dia adalah seorang yang sangat menentang Tuhan Yesus. Dia ingin mengikuti murid-murid Yesus atau pengikut Yesus untuk membunuh mereka. Tetapi ketika Tuhan tangkap dia, ambil dia, Tuhan pakai dia menjadi alat untuk memberitakan Injil dimanapun dia berada. Surat Paulus yang pertama, dia memberitakan, dia tulis untuk jemaat di Korintus pada saat itu. Saudara yang diberkati Tuhan, bukankah Anda ini seperti Paulus? Tidak pandang status hidupnya yang dulu yang jahat ini, membunuh, membantai semua pengikut Tuhan, tapi sekarang Tuhan pakai dia menjadi alat untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, bukan? Saya dan Anda adalah anak-anak Tuhan, bukan? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga kepada semua orang. Saudara yang diberkati Tuhan, kita masuk kepada ayat yang kedua. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang yang kudus, dan semua orang yang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Dan dengan semua orang di segala tempat. Mari kita bahas tentang ayat yang kedua. Di segala tempat ataupun dimanapun, saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan memakai Anda untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Saudara yang diberkati Tuhan, bukankah Tuhan berkata di dalam kitab ini bahwa Tuhan pakai orang bodoh untuk mempermalukan orang yang berhikmat? Mari kita lihat ayat yang 1 Korintus 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Saya akan baca, saudara yang diberkati Tuhan. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika engkau berpikir bahwa Tuhan, saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya nggak pintar berbicara, ketika saya menyampaikan sesuatu mereka pasti tertawa saya ini nggak pintar apa-apa, saya di kelas pun saya ini tidak berpendidikan, mungkin kehidupan saya dilihat orang, dipandang sebelah mata, saya nggak bisa apa-apa, pendidikan saya cuma batas SD, SMP, bahkan SMA, saya nggak seperti orang lain yang mempunyai pendidikan yang sangat tinggi, yaitu sarjana dan lain sebagainya. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada Anda. Yakin dan percaya, Tuhan menyertai Anda. Ketika Tuhan pilih engkau, pasti Tuhan menyertai Anda. Tuhan berikan hikmat kepada Anda untuk kita berbicara. Saudara yang berkati Tuhan, kita lihat yang terakhir. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari
Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ketika Tuhan menyertai kamu dalam perjalanan hidupmu menyampaikan Injil kerajaan surga, pasti Tuhan menyertai langkah kehidupan kamu untuk memberitakan Injil. Jangan ragu, jangan bimbang, Tuhan pasti menyertai saudara yang diberkati Tuhan. Sekarang ikuti saya, angkat tangan kirimu ke atas dan tangan kananmu di dada dan berkata bahwa Tuhan hadir dalam hidupku. Terima Yesus. Receive, terima, receive in Jesus your life. Receive into Jesus your life. Terima Yesus dalam hidupmu. Terima Yesus. Pasti Tuhan berjalan setiap masalah, persoalan. Yakin dan percaya, nothing impossible, bukan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan pasti berjalan masalahmu, persoalan. Tuhan sanggup menyelesaikan semua itu. Saudara yang diberkati Tuhan, bersama saya Madan Limeral Kosu, the next program Jesus My Best Friend. Sampai jumpa and God bless you.